Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 385. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, "Yah, ini sangat menyenangkan. Yuner, kamu harus ingat bahwa semua orang dalam formasi adalah orang yang mendukungmu, terutama Feng Yun, yang mendukungmu ketika patriark kecilmu naik tahta. Kamu akan baik-baik saja di masa depan, tetapi kamu harus lebih banyak berjalan dengan Feng Yun." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Saya mengerti." Pada saat ini, Feng Xiuyuan di belakang Tan Yun tersenyum dan membelai jenggotnya. Faktanya, dia penuh dengan peluang membunuh untuk Dantai Xuanzong. "Patriark idiot, kamu masih tidak tahu bahwa leluhurku adalah mata-mata." Haha. Dantai Xuanzong memandang Feng Xiu dan berkata, "Feng Tua, ada banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun sekarang. Aku akan menyerahkan keselamatannya padamu. Jangan khawatir, bawahan akan melindungi keselamatan patriark kecil." Feng Xiuyuan membungkuk dan berkata, "Jika patriark kecil kehilangan sehelai rambut, bawahan bersedia membunuh mereka sendiri." "Yah, oke, itu saja." Dantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, "Pergilah." Itu patriark. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah, dia mengeluarkan perahu roh untuk mengapung di udara. Kemudian dia membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Tolong, patriark kecil. Tolong, Tuan Feng." Tan Yun tersenyum. Pada saat dia dan Feng Xiuyuan menyapu perahu roh bersama-sama, suara nasihat Dantai Xuanzong terdengar di benaknya. "Yuner, Feng Yun, leluhur besar dari divisi formasi, memiliki kekuatan terkuat di antara semua nenek moyang dari divisi formasi. Dia adalah tingkat ke-8 dari alam ilahi dengan patriark ini. Juga, Feng Xiuyuan adalah tingkat ke-5 dari alam ilahi. Ketika Anda pergi ke sini, ingatlah untuk bersikap fleksibel dan memperhatikan keselamatan." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk pelan. Tanpa diduga, Feng Yun dan Dantai Xuanzong adalah pria kuat di tingkat 8 alam ilahi. Anda harus tahu bahwa alam ilahi berada di atas alam nadi ilahi. Dan mereka yang berada di alam ilahi hanya perlu dipromosikan ke alam embrio ilahi dan eklosion, dan kemudian mereka bisa bangkit. Anda bisa membayangkan kekuatan Dantai Xuanzong dan Feng Yun. Dengan warna keterkejutan, Tan Yun tahu bahwa kera iblis di tingkat ke-7 setara dengan 6 tingkat alam nadi ilahi. Dia menantang kekuatannya di luar level, dan paling banyak mencapai yang kuat dari alam ilahi tingkat pertama. Kemudian, Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh dengan Tan Yun dan terbang menuju pintu keluar tanah suci berjasa. Sepanjang jalan, Feng Xiuyuan tampak cukup hormat di depan Tan Yun. Pada saat yang sama, gerbang suci, tanah suci Fumai, Kuil Fuzen. Di aula, leluhur besar Fumai duduk bersila, Tuoba Qingtian terganggu oleh suara hormat dan cemas di luar aula. "Jenderal Shen Wu, bawahan Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Masuk," Tuoba Qingtian berkata dengan tenang. Segera, seorang pria parubaya kekar memasuki aula, berlutut dengan satu lutut menghadap Tuoba, menundukkan kepalanya dan berkata, "Jenderal, semua 30 penjaga Shen Wu yang dikirim oleh bawahan sudah mati." "Apa yang kau bicarakan?" Tuoba Qingtian tiba-tiba bangkit dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tabu pria parubaya, Marcokan adalah kesempurnaan besar dari nadi ilahi, orang kepercayaan Tuoba Qingtian dan Komandan Shen Wu Wei. Marcokan berkata dengan jujur, 3 jam yang lalu, lampu kehidupan 30 penjaga yang dikirim oleh bawahannya untuk membunuh Namong Ruksue padam. Menurut penyelidikan, ketika Shen Wu Wei menipu Namong Ruksue keluar dari wilayah rahasia Huangfu 2 jam yang lalu, dia dilindungi oleh 5 diaken penegak hukum. Bawahan yang tersisa tidak tahu. Setelah mendengar ini, Tuoba Qingtian muram, "Buang-buang. Semua sia-sia. Sekarang hanya ada 1,5 tahun tersisa dari batas waktu 10 tahun dari pangeran untuk memerintahkan membunuh Namong Ruksue. Pada saat itu, jika Namong Ruksue tidak mati,
bagaimana jenderal harus menjelaskan kepada pangeran. Mendengar pidato itu, Marco Han berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal, tenang. Bawahan saya akan keluar sendiri dan membunuh Namong Ruksue." "Tidak, sekarang bukan waktunya." Tuoba Qingtian mengernyitkan dahinya dan berkata, "Sekarang dia itu khawatir. Jangan bertindak gegabah sekarang." "Yah." Setelah setengah bulan, setelah tantangan putra dan putri setiap divisi dengan Tan Yun, temukan Roksue tepat waktu. Ingat, begitu kamu mulai, kamu harus memastikan bahwa kamu aman. Bagaimanapun caranya, tidak peduli berapa banyak kerugian Shen Wuwei, kamu harus mengirim kepala Namong Ruksue ke jenderal kita. Jika keadaan kacau lagi, kamu tidak harus hidup, oke? Marco Han berkata dengan keras, bawahan mengerti. Pada saat ini, Duan Changqiong, yang ingin membunuh Tan Yun, bertanya-tanya kapan waktu terbaik untuk memulai membunuh Tan Yun. Melihat bahwa penunjukan 9 tahun semakin dekat, semua orang di Huangfu Shengzong berdiskusi siang dan malam tentang menantang patriark muda dalam waktu setengah bulan. Sebagian besar dari 9 kepala divisi, penatua, diaken dan murid di luar jalur pelayanan jasa percaya bahwa kematian Tan Yun setengah bulan kemudian. Pada saat yang sama, orang-orang ini harus mengakui bahwa Tan Yun adalah jenius abadi. Sejak dia memasuki Huangfu Shengzong, dia penuh dengan legenda. Sayang sekali Tan Yun kehabisan waktu. Malam tiba. Feng Xiuyuan mengemudikan perahu roh dan membawa Tan Yun ke tanah suci divisi. Dia terbang melalui pegunungan yang indah seperti mimpi. Ketika bulan yang cerah berada di langit, perahu roh mendarat di lembah Zhongshan yang tergantung di lautan awan. Lembah ini memiliki pemandangan yang indah dan aura yang pekat, seperti negeri dongeng. Jauh di dalam lembah, sebuah aula besar dengan ketinggian ribuan kaki dibangun. Di sekitar aula, ada jembatan kecil, air mengalir, mata air pegunungan, rumput hijau subur, kabut, awan yang mengalir, dan aura. Itu mengapung perlahan di sekitar aula. Itu indah. Feng Xiuyuan turun dari perahu roh, memandang Tan Yun dan berkata dengan hormat, "Patriark muda, ini adalah tempat di mana guru besarku berlatih. Silakan ikuti aku." "Baiklah, terima kasih." Tan Yun tersenyum dan mengikuti Feng Xiuyuan sampai ke aula yang megah. Feng Yun, yang sedang duduk di tanah di aula, bangkit sambil tersenyum dan berkata dengan kepalan tangan, "Patriark muda, silakan duduk." "Terima kasih, Tuan Feng." Tan Yun tersenyum dan duduk di kursinya. Penatua kedua, Patriark muda akan mengobrol. "Jangan panggil King Cheng," Feng Yun berkata kepada Feng Xiuyuan. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan mengambil pesanan dan pergi, Tan Yun dan Feng Yun berbicara dengan gembira terlebih dahulu. Isi obrolan tidak lebih dari itu. Feng Yun memuji kualifikasi baik Tan Yun, seberapa bagus dia, dan sebagainya. Tan Yun tersenyum mendengar pidato itu, seolah-olah mereka adalah teman yang telah melupakan tahun-tahun mereka. "Feng tua, kamu adalah seniorku. Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu bisa memanggil nama generasi yang lebih muda. Tampaknya aneh untuk terus memanggil patriark," kata Tan Yun. "Hehehehehehe." Feng Yun tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Tan Yun, orang tua dan kamu seperti teman lama pada pandangan pertama. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia hari ini." Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, "Tolong, penatua." Tan Yun, sejujurnya, King Cheng adalah seorang cucu perempuan tertua. Feng Yun membelai janggutnya dan tersenyum. Ketika berbicara tentang Feng King Cheng, matanya yang berlumpur penuh dengan kasih sayang dan pujian. "Apa, kamu adalah nenek moyang Feng King Cheng?" Tan Yun berpura-pura kaget dan bersemangat. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Senior." Feng Yun tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya bereaksi keras ketika dia mengetahui bahwa King Cheng adalah cicitnya, tetapi juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri. "Tan Yun, kamu tidak harus sopan padaku." Alis putih Feng Yun bergetar. "Katakan, ada apa?" "Penatua, maafkan saya atas apa yang saya katakan," kata Tan Yun. "Tidak apa-apa, jangan khawatir, katakan dengan berani." Feng Yun tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, aku ingin menikahi King Cheng."
Apa? Feng Yun mengerutkan kening, tampak malu. Faktanya, rubah tua itu senang. Namun, antara dia dan Tan Yun, siapa rubah, siapa pemburu, dan siapa yang tahu? Tan Yun berkata dengan tulus, senior, pada kenyataannya, generasi muda jatuh cinta pada Qin Cheng pada pandangan pertama. Hanya pada malam lebih dari 8 tahun yang lalu dia melakukan ciuman kulit dengannya. Aku ingin menjaga Qin Cheng seumur hidupku. Mohon setuju. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, sebuah suara marah terdengar di luar aula. Kamu Tan Yun, aku akan membunuhmu. Wah! Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Feng Qin Cheng, yang dipenuhi dengan kemarahan, menyapu dengan rok hitamnya. Segera, sekelompok pedang keluar dari tangannya dan menikam leher Tan Yun dengan pedang. Qin Cheng, berhenti. Feng Yun tiba-tiba berteriak. Gao Su, aku tidak. Suara keras kepala dan dingin Feng Qin Cheng terdengar dan masih membunuh Tan Yun. Tukang onar. Feng Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan pengikat yang sangat kuat mengikat Feng Qin Cheng tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Gao Su, lepaskan aku. Feng Qin Cheng memegang pedang di tangan kanannya, dan air mata mengalir di matanya mengungkapkan niat membunuhnya. Pada saat ini, Feng Qin Cheng sudah melupakan rencananya dengan Gao Su. Tepatnya, di dalam hatinya, kepolosannya lebih besar dari apapun. Kepolosan adalah hal yang paling berharga dalam keluarga putrinya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah dihancurkan oleh Tan Yun sepanjang malam, dia hanya ingin membunuh Tan Yun. Adapun kesempatan untuk memenangkan Tan Yun, dia tidak peduli sama sekali. Feng Yun mengerutkan kening dan berbisik kepada Feng Qin Cheng, Qin Cheng, ada apa denganmu? Apakah kamu lupa rencana kita? Feng Qin Cheng menangis dan menatap Tan Yun dengan acuh tak acuh, kamu akan membayar harga untuk kesalahanmu. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar, keluar. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir dalam hatinya dan tampak tak berdaya dan kesepian. Qin Cheng, aku sangat mencintaimu. Berhenti bicara, kau binatang. Tanpa menunggu kata-kata Feng Qin Cheng, Feng Yun berteriak, cukup. Melihat Gao Zu marah, Feng Qin Cheng diam. Dia menatap Tan Yun. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati berkali-kali. Sayang, Tan Yun menghela nafas, menoleh ke Feng Yun, membungkuk dalam-dalam, melemparkan ke tanah dan berkata dengan suara, senior, setelah generasi muda naik tahta patriark, aku akan secara resmi melamarmu. Pada saat itu, generasi muda akan menikahi Qin Cheng dengan pemandangan yang indah. Setengah bulan kemudian, saya akan bertarung sampai mati dengan putra dan putri dari semua divisi. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan bersiap. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Mendengar pidato itu, Feng Yun berkata sambil berpikir, Tan Yun, kembalilah dulu. Selain itu, aku yakin kamu bisa mengalahkan putra suci dan putri suci dari divisi lainnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan menatap Feng Qin Cheng dengan penuh kasih sayang dan diam-diam. Jangan lihat aku, Feng Qin Cheng berkata dengan dingin. Feng Yun memandang Feng Qin Cheng dengan tidak senang, dan segera menatap Feng Xiuyuan. Kamu mengirim patriark muda kembali ke tanah suci berjasa. Ingat, lindungi keselamatan tuan kecil. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah itu, dia berbalik untuk melihat Tan Yun dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan kecil, tolong. Ketika Tan Yun mengikuti Feng Xiuyuan keluar dari aula, dia tiba-tiba melihat kembali ke Feng Qin Cheng dan berkata dengan keras, Qin Cheng, sampai jumpa lagi lain kali. Feng Qin Cheng sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Dia ingin buru-buru keluar dan membunuh Tan Yun. Setelah Tan Yun pergi, nada suara Feng Yun mengandung kemarahan, Qin Cheng, apa yang kamu minta Gao Zu katakan tentang kamu? Kamu akan mewarisi posisi pemimpin klan Feng di masa depan. Hari ini adalah kesempatan besar untuk memenangkan Tan Yun, dan kamu terlibat. Mendengar pidato itu, Feng Qin Cheng menutup matanya. Kalimat berikutnya menghapus kemarahan di wajah Feng Yun. Gao Zu, malam itu aku membuat yang palsu menjadi kenyataan. Feng Qin Cheng berkata dengan sedih, aku benar-benar dicemarkan olehnya. Jadi, aku membencinya. Aku ingin membunuhnya, pria tak tahu malu.
Gaozu, aku akan bertanya padamu, dalam hatimu, apakah Tan Yun yang penting atau aku yang penting? Saya tidak percaya itu. Tanpa Tan Yun, aku tidak bisa berbalik. Mendengar pidato itu, Feng Yun tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, Qing Cheng, Gaozu akan memberimu 3 hari untuk tenang. 3 hari kemudian, jika kamu bersikeras membunuh Tan Yun, Gaozu berjanji bahwa Tan Yun akan mati. Di hati Gaozu, tidak ada yang lebih penting darimu. Feng Qing Cheng mengangguk, Gaozu, aku lelah dan ingin istirahat. Setelah itu, Feng Qing Cheng berjalan di luar aula. Ketika dia berjalan keluar dari aula, suara serius Feng Yun datang dari aula. Qing Cheng, Gaozu tahu bahwa kamu tidak suka mendengarkan kata-kata berikutnya, tetapi Gaozu masih ingin mengatakannya untuk masa depan keluarga Feng dan untuk Anda. Apakah Anda melihat bahwa dalam waktu kurang dari 9 tahun? Selain itu, dia telah merebos tingkat 6 alam dewa. Bahkan bakat Feng kita akan redup di depannya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia memiliki perasaan padamu. Kenapa kamu tidak memberinya kesempatan? Dan memberimu kesempatan untuk mencoba bergaul dengannya? Yah, Gaozu telah mengatakan semua yang harus dia katakan. Pergilah. Kemudian, desahan panjang ketidakberdayaan dan penyesalan datang dari aula. Tidak ada keraguan bahwa Feng Yun sangat menghargai bakat. Namun, jika dia tahu pikiran Tan Yun saat ini dan tujuan dari apa yang dia lakukan hari ini, dia akan mencabik-cabik Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mata-mata leluhur setiap divisi dan leluhur bertarung di setiap divisi. Tan Yun hanya ingin menstabilkan divisi untuk saat ini dengan alasan bahwa dia menikahi Feng Qing Cheng setelah dia menjadi patriark. Tan Yun sudah memutuskan bahwa begitu dia menjadi pemimpin sekte, dia akan memimpin orang-orang Huangfu Shengzong untuk membunuh mata-mata. Ini juga merupakan awal dari pertempuran dengan musuh asing. Kembalikan Huangfu Shengzong ke tempat yang tenang dan jadikan Huangfu Shengzong tempat yang menyenangkan bagi murid sekte. Tidak akan ada lagi perselisihan di antara 10 divisi, dan tidak akan ada lagi pertempuran rahasia di antara divisi. Setelah kembali ke Tanah Suci berjasa di bawah pengawalan Feng Xiuyuan, Tan Yun memberitahu Dantai Xuanzong semua yang terjadi hari ini. Dantai Xuanzong penuh pujian untuk Tan Yun. 3 hari kemudian, Qing Cheng telah melihat Gaozu. Feng Qing Cheng berjalan ke aula selangkah demi selangkah dan memberi hormat kepada Feng Yun. Qing Cheng, apakah kamu sudah memutuskan? Feng Yun bertanya. Pikirkan tentang itu. Feng Qing Cheng berkata dengan tenang, Gaozu, Qing Cheng memiliki kompromi untuk menangani masalah ini. Katakan padaku. Feng Yun mengerutkan kening. Feng Qing Cheng berkata dengan dingin, setelah Tan Yun menjadi patriark, ambillah pil racun untuknya ketika dia datang untuk melamar. Aku ingin mengendalikannya dan menjadikannya boneka keluarga Feng kita. Ketika keluarga Feng kita benar-benar memerintah Huangfu Shengzong di masa depan, aku akan membiarkannya menderita dan mati. Singkatnya, hasil akhir Tan Yun harus mati.